kawan-kawan, rekan pekebun, walau di mana saja berada, khasnya di Sabah dan amnya di Semenanjung, kita berkebun ini kita seumpama seperti mengalahkan tanggung jawab. Kalau dalam keselamatan di pihak hadapan, kita kena kental dalam semua sudut. Pertama sekali, kemahuan itu ada. Kedua, keinginan. Dan yang ketiga adalah pengorbanan. Baru yang keempat itu kita sabut dengan ilmu. Kunci yang tiga ini ada, tanpa ilmu maka pincang. Usaha kita tidak akan kemana. Dan kunci yang kelima adalah nih, kawan-kawan, nih kebun mesti ada ini. Orang cakap berkebun, berusaha dalam sesuatu perlukan modal yang besar. Dalam berkebun, konsep uang dahulu itu satu pemahaman yang salah dan silap. Sebagai pekebun, orang cakap bank itu, uang itu banyak di bank. Karena ingat, uang itu kalau pekebun dia punya bank ini di atas tanah yang kita akan kembali. Ini satu yang saya ingin sampaikan sebagai manalah tahu boleh digunakan pakai pekebun. Yang satu lagi, untuk kita berkebun nih, 5 teras ini mesti simpan di dalam sini. Saya ulang lagi, satu kemauan, kedua keinginan, ketiga pengorbanan, keempat kunci yang terbesar sekali dalam ini, ilmu pengetahuan tentang pertanian, tentang apa yang kita coba ceburkan diri. Dan yang kelima adalah tambahan uang sebagai modal pelengkap kepada usaha yang kita akan coba lakukan. Sebagai pekebun, tabiat merokok memanglah tak baik. Saya pernah juga kawan-kawan cakap, dan saya pernah terbaca, merokok itu tidak baik, merusakkan kesehatan dan tidak baik untuk kesehatan. Sejak itu saya tidak baca buku lagi, saya hisap terus rokok. Kenapa saya hisap rokok? Bila berada di dalam kebun, masalah yang terbesar yang dihadapi pekebun, satu, nyamuk yang dikaitkan dengan malaria, dengan Aedes. Bukan itu sahaja masalah untuk kita hadapi ataupun risiko yang kita hadapi berada dalam kebun. Kita teruskan, keringat kita untuk mengusahakan tanaman. Orang pikir berkebun ini sangatlah mudah. Tetapi kalau perkara asas tadi, 5 tadi itu tidak lengkap, jangan coba berkebun. Baik simpan uang. Yang beruang, baik simpan uang. Tapi saya kena ingat, siapa yang beruang bertambah uang. Satu saya mau cerita, contoh pokok ini, dia punya umur sekarang lebih kurang dalam tanam 96. Sekarang 2023. Coba kira sendiri. 1996 sekarang 2023. Anggaran dalam 27 tahun umur dia. Dan perkiraan asas saya sebagai pekebun, pokok menelan belanja Rp1.268 pada tahun 1996. Masa itu itulah kos untuk sepokok, pengurusan sepokok durian sehingga berumur 5 tahun. Bukan 7 tahun, bukan 10 tahun. Sebab anggaran kasar kita, pokok durian ini kita dapat lihat dia punya bunga pertama seawal 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jangan pikir itu. Sebab kalau umur 3 tahun ke 5 tahun dia punya buah pun belum mencapai kualitas dan belum membanggakan kita untuk jual. Sebaiknya kita buat sasaran kebun pokok durian berbuah dengan kualitas yang kita yakin menjual buah dia berumur 7 tahun ke atas, 10 tahun ke atas. Oke, saya sambung dengan kos dia. Kalaulah 100 pokok dalam 5 tahun kali dengan 1.268, perkiraan saya lihat pada tahun 1996. Bagaimana dengan material sekarang? Saya terpanggil untuk mencakap di sini sedikit, cukup yang di sana, kira sendiri. PM ke 10 sekarang, coba pikir keadaan sekarang.
pajak, racun meningkat, kos sara hidup meningkat. Telah ditetapkan nilai ataupun upah kerja, upah buruh di dalam ladang minimum 1.500. Jadi kerajaan pun sepatutnya boleh berpikir dan ambil iktibar. Jangan jadikan sasaran masyarakat, bukan saya berpolitik, jangan jadikan sasaran masyarakat ini sebagai macam satu permainan. Cobalah beri bajak yang berkualiti, subsidi bajak ke semua bajak yang diberi sebagai subsidi. Satu, bajak padik dengan bajak gata, semua tidak ada trans elemen. Mungkin yang ada pengetahuan tentang bajak dan pertanian itu boleh paham. Trans elemen dia punya kesan terhadap penggunaan bajak subsidi ini merosakkan tanah. Kenapa saya cakap ini? Apa kaitan dia dengan dolomite? Nanti selepas ini akan cerita. Jika betul kerajaan dengan satu rancangan susunan ataupun program untuk membantu pekebun, jangan bekalkan pekebun kita ataupun pengusaha sawah padi dengan buah-buahan, dengan tanaman lain di Malaysia, khususnya di Sabah, dengan bajak subsidi yang tiada nilai dan tiada kualiti langsung. Betul, dia akan boleh menyebabkan satu kesuburan dan menghasilkan buah dalam 3 hingga 5 tahun. Selepas 5 tahun, apa akan jadi terhadap kerusakan tanah? Setelah bajak yang dipekalkan tinggi kloride. Kalau nak tahu apa itu kloride, masing-masing kita cari Google sekarang juga. Minta maaf kawan-kawan, ini ringkas. Selepas itu, kalau kerajaan sepatutnya boleh berpikir ini, coba cari satu alternatif yang saya sarankan, yang termurah sekali. Nah, dolomite. Coba kita cari banyak pengedar perapi tanah yang ada di Malaysia, banyak sekali. Salah satu yang ada di pasaran, Ajumite, Kesirit, Julite, Majenat, GML, semuanya kebanyakan daripada luar negara. Ada 2 produk yang kita hasilkan di dalam negara kita. Satu dolomite dan kedua GML. Dia punya kilang mungkin di Lahada tuh kalau tidak silap. Dan dolomite di Perlis. Kedua-dua adalah bahan tempatan. 50 kilo harga kalau di Sabah itulah RM55. Tidak heran, dan kami tidak sakit hati. Tapi kalau kerajaan bantu untuk pengeluaran masuk ke Sabah, terima kasih. Sebab yang diusahakan ini adalah individu yang kami hormati. Terima kasih Kak Yung, karena sanggup datang ke kebun terutama di Ranau ini, memberi sedikit motivasi kepada kami dengan menggunakan dolomite. Dan kenapa saya sentuh dolomite dengan baja ini, baja subsidi, baja-baja mahal di pasaran, di dalam kedai, di kedai-kedai kimia. Siapa dia punya bos yang import daripada luar? Siapa? Satu, bukan beras saja ada kartel. Bukan keperluan asas lain seperti ayam dengan telur ada kartel. Dalam bajak saya pernah cakap. Kalau ada diskusi panggil saya. Nama saya Nurdin. Saya boleh bercakap tentang sedikit yang kesan dengan ini. Apa yang kami terima sebagai pekebun. Atas kenaikan bajak. Satu, balik-balik diperkenalkan oleh kerajaan. Apa? Subsidi. Pekebun getah. Nah, bagi 350 sebulan. Dengan apa lagi, pekebun getah sawah padi ada subsidi, pekebun sawit ada bantuan, pekebun getah ada bantuan. Kami pekebun durian apa ada? Tara, 10 sen pun tara. Setakat inilah yang saya jumpa. Saya bukan cakap yang macam mana, apa yang saya alami. Jadi kalaulah kerajaan coba alternatif, perkenalkan ini pemulihan tanah dahulu. Lebih perlu agensi-agensi kerajaan di bawah Kementerian Pertanian Malaysia dan Kementerian Pertanian Sabah beri kesadaran kepada pekebun dan penjawat-penjawat awam, terutama di Jabatan Pertanian. Cobalah beri pengetahuan asas kepada pekebun. Ubah itu mindset ataupun pemikiran. Dalam pemikiran pekebun, satu pokok tanaman, contoh durian dengan baja, itu saja dipikirkan. Pokok tanam, letak baja, keluar hasil.
Itu satu pemilik ataupun sipir yang salah. Yang sangat penting SOP tanaman. Pertama, pemilihan lokaliti. Kedua, kita tengok dia punya pH tanah semasa. Apa tanaman yang sesuai dan tanaman yang perlu kita tanam. Contoh nih, semua jenis tanaman ada di sini dicadangkan. Dan produk ini cek pH tanah Jepang, Takamura Jepang. Ini adalah perkara paling asas dan senjata sebagai seorang pekebun. Nih, satu. Jadi, apa kaitan semua dengan dolomite, baja dengan ini? Kalau kita guna dolomite, kita perbaiki tanah, pH tanah, secara semula jadi pokok akan jadi subur. Kita lihat di kawasan-kawasan hutan, tanaman hutan ini yang tanpa ada penjagaan, tumbuh sendiri, berbuah sendiri, tanpa ada penjagaan, rawatan, dan pembajaan. Kita buat bandingan dengan tanaman yang telah kita tanam secara solo di dalam kebun. Apa saja jenis tanaman? Kita akan tahu, pengusaha tanaman ataupun pekebun akan tahu, akan merasa, beli bercetak sendiri, seperti apa yang saya cakap. Makanya paling penting sekali kita lihat pH tanah itu. Lepas itu kita tanam, rawat dahulu dan tanam, kemudian kita bekalkan dengan baja. Syarat untuk pokok tumbuh subur, satu, karenalah pH tanah semasa itu dalam keadaan baik. 4,5 hingga 5,5 kita rugi buat pembajaan, karena kerugian kita 80%. Dan kalau boleh durian 6,0. Begitu dengan sawit, dengan getah mesti atas 6. Bila bacaan pH tanah 6 mencapai pH 6, dia punya kerugian pembajaan tinggal 10 hingga 15%. Sepatut ini yang pekebun pikirkan. Dan syarat untuk mendapatkan pH yang baik, karenalah kita pilih perapi tanah yang bersesuaian. Banyak perapi tanah di dalam pasaran, tapi setakat ini saya sarankan kepada pekebun, gunalah dolomite 55 harga di Sabah, satu kampit 50 kilo, bahagi dengan 50, hanya Rp1 sahaja. Berbanding dengan jenama lain, 25 kilo 85 ke 95 ringgit, tidak perlu saya sentuh mana satu. Tapi pergi ke kedai kimia, lihat, tanya berapa harga. Jadi untuk kita dapatkan bacaan semasa, nah nih senjata pekebun. Jadi kenapa saya dengan dolomite kita dapat kurangkan pembajaan? Pengalaman menggunakan dolomite selama hampir 5 tahun begitulah, 1999 awal 2019 sampai sekarang 2023. Hari ini 22 hari bulan 10 2023. Jadi pengalaman saya, bila jadwal pembajaan itu saya lihat pokok dalam keadaan tumbuh dengan subur, saya coba cek pH dia kekal pada 6,5, maka pembajaan yang kita bagi dapat kita jimatkan dengan menurunkan kadar, mengikut kadar umur pokok dengan luas kanopi. Tapi jika sekiranya pH dia tidak baik, kita punya kerja ada dua. Satu, meletak ataupun menabur perapi pH tanah dahulu sebelum buat pembajaan untuk mengelakkan kerugian pembajaan. Saya rasa untuk seterusnya ini kalau kita cerita memang terlalu jauh, panjang, lebar, masa pun tidak cukup. Apa kata saya kasih kurang cerita ini dengan sebelum tanam, taburlah perapi tanah dulu. Bila sudah tanam, kita letak dengan baja kimia atau sedikit sebagai keperluan ataupun organik. Kita bejakan menggunakan dolomite dan langsung tidak pakai dolomite sebagai perapi tanah atau perapi tanah lain. Kita cobalah. Carilah jawaban dan buatlah tindakan dan pikir apa yang saya cakap. Kebetulan dia ataupun kebenaran cakap itu, jangan nilai dengan kata, jangan nilai dengan ulasan, tapi nilai di dalam ladang. Nilailah hasil dia.
sendiri buat penilaian. Jangan suruh orang lain buat penilaian, karena mulut bercakap ini ramai. Yang bercakap tentang ini sedikit sekali. Jadi kalau saya buat penilaian secara menyeluruh tidak adil. Maka marilah pekebun. Sendiri buat, sendiri nilai. Tapi kalau menilai tanpa ilmu itu otak. Tambahlah ilmu. Pegang balik, saya kembalikan kepada 5 asas tanaman. 5 asas sebelum memulakan sesuatu. 1, kemahuan. 2, keinginan. 3, pengorbanan. Tidak perlu saya ulas nih. 3 ini. Sendirilah timbak dalam hati sendiri. Dan hati saya sekarang tertembak oleh mulut sendiri bercakap. Dan saya perlu jawab di suatu masa akan datang. Dan pada hari akan datang. Dan yang keempat, ilmu. Jangan luki ilmu. Jangan luki masa untuk cari ilmu. Itu ilmu sentiasa menanti untuk kita cari dan timbang. Dan yang kelima adalah bantuan nih, uang. Jadi untuk memulakan sesuatu itu jangan risau pekebun. Hadirkan itu kemahuan, keinginan. Dulunya mau ini, coba pusatkan untuk 1 mau saja. Dulunya keinginan kita terbias, ada 5, 4 kita punya keinginan. Coba pusatkan ataupun fokus kepada 1 keinginan. Dan yang ketiga itu pengorbanan. Dulunya kita coba bangun awal sekitar jam 7, jam 8 ke kebun. Coba berkorban masa sedikit, awal sedikit dari ini. Dan dulunya jam 4 kita dah balik, kita tambah sedikit masa kita berada di dalam kebun sebagai rahasia hasil kebun kita 2 kali ganda, 1 saja. Kalau saya kita tumpah 2 gelas peluh di dalam kebun sendiri, di tanah sendiri, itu adalah rahasia 2 kali ganda. Hasil 2 kali ganda akan bertambah. Dia akan tergolong dalam kategori 4 nih. Yang ketiga, yang ini pengorbanan. Dan untuk ini, walau rasa rajin manapun kita tanpa ilmu, maaf kawan-kawan pekebun, kita tidak akan kemana. Kita akan bersaing. Ilmu sentiasa di hadapan kita dan kita cari. Ilmu tidak pernah mencari kita, tetapi ilmu sedia menanti untuk kita miliki. Belajar. Belajar adalah tugas kita sepanjang hayat. Berkebun tanpa ilmu, seumpama kita berjalan di dalam gelap tanpa penyuluh, kawan-kawan. Kita maaf. Dan yang kelima adalah itu, 1 kunci yang terakhir, pesan saya. Itu modal tambahan. Kalau kita bermula tanpa uang sekalipun, kita akan tewas. Dan usaha kita tidak akan kemana. Walaupun kita ada kemampuan tenaga untuk mengatasi ini, kos untuk ini, tetapi masa untuk kita capai kejayaan itu sangatlah, orang bilang lidut, orang bilang siput. Jadi kita kena tambah juga uang. Sebagai contoh, perlu kita beli spray, takkanlah kita setelah potong rumput guna parang hari-hari, perlu juga beli mesin rumput. Jadi di sanalah keperluan uang. Walau macam manapun, uang bukanlah pemula kepada sesuatu usaha dan sebagai tonggak utama. Dalam 5 hal tadi, uang mewakili 20% saja. Ya, modal yang terbesar sekali ada dalam diri kita. Keinginan, kemauan, pengorbanan. 60% kawan. Bukan 100%. Tapi 60%. Dan yang keempat dibantu oleh ilmu 20% saja. Dan yang kelima adalah uang. Dan uang itu hanya mewakili 20% dalam menentukan usaha kita mana satu dan untuk mencapai kejayaan sebagai seorang pekebun. Oke, terima kasih kawan-kawan. Jumpa lagi.